I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cynthia Octaviani Raya dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 26. Apa sih pengertian dari PPh pasal 26? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT yang berada di Indonesia. Yang kedua, kriteria seseorang atau perusahaan yang diusulkan sebagai wajib pajak luar negeri terdiri dari 2 kriteria, yaitu yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia atau berada di Indonesia yang mengoperasikan operasi melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tidak di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Ketiga, pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Subjek pajak pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, dan yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Yang keempat, poin yang dipotong PPh pasal 26. Jenis penghasilan atau objek pajak yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 terdiri dari 8, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskon dan ketidakseimbangan dengan jaminan pengembalian utang, yang ketiga royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan baru, yang keempat imbalan terkait dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang ketujuh premi, suap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan yang ke-8 keuntungan karena mengurangi utang. Yang kelima, tarif pengenaan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B antara negara atau P3B, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis. Pajak penghasilan pasal 26, ketentuan dasar pengenaan pajak terdiri dari 3, yaitu yang pertama, tarif 20% dari penghasilan bruto, dan yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto, dan yang terakhir, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak. Penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Yang keenam, pengecualian objek. Pemotongan PPh pasal 26 khusus untuk BUT dikecualikan dari pemotongan apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dan penanaman kembali dilakukan pada tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Tidak melakukan pengalian atas penanaman kembali tersebut
sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat menanam dilakukan mulai dari produk komersial. Ini saya akan memberikan contoh perhitungan yang pertama. PT ABC memiliki perwakilan di luar negeri dan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi pada tahun 1995 sebesar 1 M. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 26-nya sebagai berikut. Perkiraan penghasilan 50% dikali 1 M sama dengan 500 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Buka kurung 10% dikali 100 juta tutup kurung. Seringkali untuk memudahkan proses PT ABC bisa saja ikut asuransi melalui perusahaan yang ada di Indonesia. Misalnya PT XYZ dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar 1 M. PT XYZ mengikutkan reasuransi perusahaan tersebut ke perusahaan asuransi di luar negeri. Misalnya PT KLM dengan membayar premi sebesar 500 juta, maka ketentuan PPh pasal 26-nya adalah perkiraan penghasilan neto 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. PPh pasal 6 PT ABC 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Dibuka kurung 2% dikali 500 juta. Soal perhitungan yang kedua. David Beckham, ia adalah warga negara Inggris, memiliki 25% saham PT Persipura Indonesia. Tahun ini Beckham menjual seluruh sahamnya senilai 5 miliar kepada kakak, seorang warga negara Argentina. Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Maka besar PPh-nya adalah sebagai berikut. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 25% dikali 5 miliar sama dengan 250 juta dan bersifat final. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 per PMK 03 tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau penghalian saham, maka penghasilan atas penjualan saham tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Sedangkan besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Jika ada P3B antara negara yang berkaitan transaksi tersebut, penjual berstatus sebagai wajib pajak luar negeri. Pemotongan PPh pasal 26 hanya dilakukan apabila hak pemanjakan berdasarkan P3B berada pada pihak Indonesia. Nah, ini soal perhitungan terakhir. Miki adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Miki tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Miki sudah beristri dan mempunyai anak. Pada bulan April 2006, Miki memperoleh gaji sebesar USS 10.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per US per 1. Hitunglah PPh pasal 26. Nah, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 10.000 dikali 10.500 sama dengan 105.000
PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 105.000 sama dengan 21.000. Jadi, PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2016 adalah 21.000. Nah, dari PPh pasal 26 itu tadi, saya menyimpulkan PPh pasal 26 penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun itu di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Sekian penjelasan dari saya tentang PPh pasal 26. Bila ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.